sampai karena kami tahu kami bukan siapa-siapa. Biarlah Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang menjaga kami. Saya dan teman-teman merasa kami sudah capek dengan drama-drama yang seakan-akan toleransi, padahal intoleran semua di Indonesia Betul. ini. Iya, karenanya Mm-mm. kayak berulang-ulang saya minta tolong bantu kami dalam doa, Pak. Kami concern dengan isu intoleran dan radikalisme di Indonesia. Dan saya mau katakan di sini, gerakan kami ini, kami disupport, kami ditopang oleh Pak Pastor Paul Zhang. Karena pribadi saya tidak suka demo, Pak. Saya tidak suka dengan cara demo itu tetap. Begini Pak Pastor, itu sudah kami bicarakan dan sudah kami pikirkan. Seandainya apapun terjadi apa atau ada yang ditunggangi, saya sebagai penanggung jawab aksi ini saya siap. Mungkin kami itu kalau kemarin Tuhan tidak pertemukan kami sama seorang Paul Zhang, kami tidak akan bisa melanjutkan aksi kedua, Pak. Mohon semuanya ya dukung ya channel ini diviralkan seviral-viralnya. Kalau subscriber cuma 100.000 mah nggak ngefek. 1 juta subscriber baru bisa ngefek. Saya Frankie Lucas Manuhutu. Untuk aksi kami mengadakan aksi untuk besok di Patung Kuda. Uh, saya dan teman-teman minta dukungan doa dari Ibu Bapak aja sih, karena uh, saya tahu apa yang saya buat ini dari mulai Mabes Polri kemarin tanggal 7 sampai tanggal 21 itu sesuatu yang bombastis di Indonesia. Karenanya saya takut untuk mengatakan kami ini orang hebat, tapi kami butuh topangan doa dari Ibu Bapak. Karena kami tahu kami bukan siapa-siapa. Biarlah Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang menjaga kami. Gerakan kami ini besok saya baru dapat kabar besok ada aksi mahasiswa juga. Aksi mahasiswa yang rencana bergerak ke istana. Seruannya itu dari Sabang sampai Merauke, mereka mau turun. Oleh Hmm. karena saya minta Ibu Bapak untuk bantu kami, aksi kami. Besok kami punya tagline itu RIP Toleransi. Karena saya dan teman-teman merasa kami sudah capek dengan drama-drama yang seakan-akan toleransi, padahal intoleran semua di Indonesia ini. Betul. Iya, karenanya Mm-mm. kayak berulang-ulang saya minta tolong bantu kami dalam doa, Pak. Kami tidak tahu apa yang terjadi besok, karena besok ini udah ada banyak sekali orang yang mendaftar di saya, Pak. Tetapi mereka tidak berani list nama, cuman mereka katakan bahwa kami siap hadir, kami siap hadir. 1 menit yang lalu saya baru chat juga ada namanya Pak Andreas siapa gitu. Beliau mau hadir juga, etnis Tionghoa. Nah, dari saya chatting sama beliau, saya pikir ini sudah saatnya Pak Paul bersuara dan kami mengeksekusi secara nyata, Pak. Gitu. Mm-mm. Kami menolak kalau sahabat saya Mbak Ade Sarah yang notabene Muslim, dia menghimbau agar kita hilangkan tema-tema minoritas dan mayoritas di Indonesia, Pak. Ya, Ya, itu kami nggak setuju karena kalau mau katakan kalau ada yang bertanya terus kalau seumpamanya nggak teriakin tema minoritas atau label mayoritas terus teriakin apa? Ya teriakin Indonesia. Kami ini Indonesia. Mana ada proklamasi atau undang-undang dasar atau Pancasila di situ dicantumkan uh, minoritas dan mayoritas nggak ada. Jadi tema atau stempel-stempel itu kami hilangkan dengan aksi kami. Itu Pak Paul. luar biasa. Ya, oke. Pak Sopo, izin. Ya,
Barusan Pak Dok, jadi saya udah izin saya Kami karena kan ada sesi doa pembuka Pak di sebelum aksi doa, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di doa pembuka itu ada 5 pemuka agama Pak, cuman kami nggak punya link ke sana Pak untuk Pak Hindu dan Jenderal Buddha. Tobing kan punya kenalan-kenalannya. Iya, maksudnya kalau memang bisa hadir dengan baju agamanya kan lebih ini ya Pak ya, maksudnya lebih ada sedikit topangan kekuatan dari saudara-saudara yang Hindu dan Buddha Pak. Iya. Mudah-mudahan teman-teman yang dari yang itu diajak juga tuh Gavatar tuh apa sama kemarin Sunda Empire. Diajak tuh nggak apa-apa tuh. Boleh, itu kan intoleransi juga termasuk walau apapun juga. Kenapa sih kiai-kiai kalau bilang Borobudur sama Gajah Mada Islam tapi si Sunda Empire-nya ditangkap itu kan intoleransi juga. Itu kan ketidakadilan juga. Ya, walaupun saya nggak setuju dengan Sunda Empire, buat saya itu hanya banyolan ya, tetapi kalau sampai ditangkap itu pengikutnya Lia Eden segala macam itu kalau sampai ditangkap itu adalah intoleransi, mana boleh orang menyatakan keyakinannya terus ditangkap begitu, mana boleh. Makanya begini Pak Pastor, saya sempat sampaikan ke ada beberapa orang yang beradu argumen sama saya sampaikan, saya bilang sebenarnya itu kebebasan mereka mau percaya batu, mereka mau percaya pohon, karena kan zaman dulu orang percaya matahari, orang percaya batu, percaya pohon. Nenek moyang Indonesia menyembah batu dan pohon dan binatang-binatang. Iya, oleh karenanya saya kami kan kebetulan kami saya sebagai ketua umum dari BPPRI Pak Paul dari Benteng Putra Putri Republik Indonesia, memang dari dulu kami memainkan isu intoleran dan radikalisme Pak. Kami turun, kami membantu saudara-saudara yang di Sampang Madura, yang diusir dari kampungnya Pak. Waktu kami bantu ke sana, ada beberapa tanggapan dari luar bahwa Bung Preng, tolong jangan masuk di ranah ini ya. Saya bilang emang kenapa? Soalnya ini mereka ini adalah orang-orang Syiah. Saya bilang, kalau memang mereka Syiah sebenarnya masalahnya di mana? Saya bilang begitu, Pak. Iya dong. Iya, kalau memang mereka Syiah, lalu memang kenapa? Banyak kok orang mengaku beragama, tapi pergi menyembah ke kuburan, Pak. Apakah itu juga nggak setan? Setan juga, Pastor. Tapi kan dalam Pancasila diizinkan. Iya, oleh karena dalam agama mungkin agamanya sesuatu nggak diizinkan, tapi dalam Pancasila diizinkan loh itu. Oh iya, itu kan ketuhanan diawali dengan ke dan akhiran an. Iya. Iya. Jadi kan tidak satu Tuhan, satu kepercayaan gitu loh Pak Paul. Ya. Makanya Pak, kami dari BPPRI kami concern dengan isu intoleran dan radikalisme di Indonesia. Dan saya mau katakan di sini, saya dan beberapa teman yang menggagas, yang mengadakan ini, Pak Bang Sabto, Mbak Ade Sara, ada Bang Leslie, ada Bang Jaya, ada Bang Toba, dan itu semua Ibu Bapak, supaya Ibu Bapak tahu bahwa gerakan kami ini, kami disupport, kami ditopang oleh Pak Pastor Paul Zhang. Saya terima kasih sekali. Oleh LSM Jagarua, Pak. Oke, Galarua ini, iya. Jadi bukan dari pribadi saya, tetapi dari tim yang ada di sini. Karena pribadi saya tidak suka demo, Pak. Saya tidak suka dengan cara demo itu, tetapi karena saya melihat kalian berani, Pak. Saya tidak suka demonya, tapi saya melihat keberanian kalian ini, Pak. Sehingga saya setuju ketika Pak Puteh berkata, Pak, ini kita harus dukung ini, Pak. Ya udah, karena keberanian kalian ini, Pak, yang kita supaya orang-orang yang minoritas jangan takut lagi.
Ya, urat takutnya putus pokoknya. Makanya kita dukung, Pak. Bukan kita mendukung demonya, tapi mendukung keberanian kalian ini, Pak. Ah, Tetapi kan memang tetap namanya di lapang kan butuh makan, Pak. betul, betul Pak Pastor. Gini ya, luar biasa sekali. Saya sangat respect dengan keberanian kalian semuanya. Ini bisa kumpul kalian bisa kumpul semua ceritanya bagaimana, bisa saling kenal ini gimana Ya. kalian ini. Luar biasa. Kebetulan kami dengan Bang Franky itu sama-sama di garis, artinya sama-sama dulu kita ada di tengah-tengah relawan yang peduli akan situasi kondisi seperti toleransi, terus diskriminasi. Itu kemarin terjadi sangat luar biasa, Pak, di acara pasca pemilu. Nah, benar, kami memang terviral lah kondisi situasi. Apa yang kami lakukan itu bukan kami berani, tapi kami terpanggil sehingga kami refleks untuk menyuarakan hal-hal yang berbunyi keadilan, dan juga kita membela teman-teman dari khilafah. Kami, Bung Angki itu sama saya pernah di kantor polisi. Justru ketika kelompok 212 dia mengintimidasi, kami rebut benderanya dan mereka datang dan kami dibawa ke kantor polisi. Dan di situ kami nggak takut, tapi kami udah berani percaya bahwa itu kebenaran. Jadi mereka marahin, Bung Franky marah-marah dengan mereka dan mereka langsung terdiam. Nah, disitulah kami selalu bersama Bung Franky sebagai kakak kami di lapangan, itu FPI di Bawaslu, kami adakan aksi perlawanan di NU kami. Jadi secara tidak langsung pertemuan kami sampai di event 21 dari tanggal 7-21 itu juga kami bersama-sama satu pikiran, yang Bung Angki bilang oke, saya berdoa, makanya teman-teman kita harus lalui apapun dengan doa. Jadi saya bilang oke, deal. Dan deal oke itu saya nggak lihat siapa-siapa. Saya berani karena ada keberanian Bung Angki dan kami respon. Sehingga kami bilang oke, deal, dan kami lakukan di tanggal 7. Dan di tanggal 7 itu banyak teman-teman berapresiasi bahwa kami melakukan ini benar. Tadi Bung Angki bukan kita bilang berani, tapi terpanggil. Sehingga kami juga merasa nggak ada apa-apanya, tapi teman-teman yang menyulut keberanian sehingga mereka juga tampil. Inilah yang membuat aksi yang kedua 21 ini juga kami tengok-tengokan, Bung Angki tengok, karena memang situasi kondisi nggak seperti yang lalu. Finansial Bung Angki sedang mengalami terpuruk lah, nggak seperti dulu, dia kan dulu masih bisa. Nah, ini kami berdoa dan memohon akhirnya ketemu dokter cinta atau Laskar cinta, Pak Amin, ya kan. Jenderal Cinta. Oh, dokter cinta. Ya kan, dia benar-benar Pak, saya familiar. Baru ketemu saya lihat. Tapi hebat loh, kalian ini yang di lapang ya, walaupun kalian bukan dari agama tadi ya, walaupun mayoritas, tapi kalian berani turun menyuarakan suara minoritas. Itu benar-benar luar biasa loh. Dan ini memang seringkali gereja tidak meresponi, mungkin pemikirannya seperti saya ya. Saya masih belum bisa melihat ya, tetapi saya melihat sebuah spirit yang kalian tularkan ini ya, yang membakar teman-teman yang lain. Begitu lihat kalian demo kemarin tangkap saya kaget itu. Ya kan, lihat fotonya itu kan, kalian cuma orang sedikit, tapi kalian bisa ajak juga segenap lapisan, dan kalian bisa meyakinkan bahkan kepada orang Islam sendiri bahwa yang dilakukan oleh Abu Somad itu salah. Dan itu buat saya itu mengejutkan sekali itu. Bagaimana cara kalian bisa meyakinkan para Habib ini nih, Pak Franky? Pak Pastor, sebenarnya begini Pak Pastor, saya mau sampaikan dulu nih. Mungkin kami itu kalau kemarin Tuhan tidak pertemukan kami sama seorang Paul Zhang, kami tidak akan bisa melanjutkan aksi kedua, Pak. Karena begini, kadang-kadang militansi kami itu terbentur dengan logistik. Apa yang Pak Pastor lakukan ini, kalau memang ada gembala-gembala gereja yang menyaksikan channel ini, saya mau katakan buat gembala-gembala gereja, belajarlah sama seorang yang namanya Paul Zhang.
tinggalnya jauh, tidak pernah ketemu kita. Saya juga nggak pernah ngikutin Paul Zhang, tidak pernah. Tetapi nyata beliau mengeksekusi dengan nyata. Gitu. Kami tidak melihat apa tidak, tapi ini meresponi. Kalau memang gereja tidak berani, ya ayo supportlah dari bawah tanah, gerakan bawah tanah, bisa kirim orang, bisa cari nomor kami. Kadang-kadang itu Pak, kami mau melawan, tetapi tidak bisa Pak. Terbentur cuma dengan itu. Kami punya senjata, kami punya pasukan. Kami berstrategi Pak. Tapi kadang-kadang isi magazin kami yang nggak ada Pak. Jadi kami nggak bisa menembak. Begitu Pak. Luar biasa ya, Tuhan baik ya. Artinya gini ya. Ini memang membuka mata saya juga tentang kegiatan-kegiatan kalian. Saya dari dulu selalu memandangnya negatif, terus terang aja. Tapi hari ini memang saya kebuka ya. Kemarin untuk kalian jalan itu memang membuka mata saya. Dan kemudian Pak Putih sama ini Jenderal Cinta ini ngomong-ngomong sama kita ya. Wah, saya sempat, waduh, ini sebetulnya saya ini bukan bagian dari agenda saya nih. Tetapi melihat kalian begitu berani memang itu membuat saya cukup hati ini bergetar, bergetar gitu ya. Begitu ngeliat keberanian kalian, sementara banyak orang kutuk kupret sembunyi ya, cuma bisa mencaci maki kita yang lagi teriak-teriak begini, ya kan. Cuma nanti kalau Indonesia Pancasilanya sudah tegak, kalian juga yang menikmati. Dan lupa kita semua, kita juga nggak minta ingin diingat ya. Yang penting hari ini kita berjuang buat keluarga kita. Saya udah nggak bisa balik ke Indonesia, tapi saya masih punya keluarga besar di sana. Saya berharap mereka dan anak cucu mereka bisa menikmati Indonesia Pancasila. Nanti 10 tahun lagi saya pulang udah jadi menteri. Bercanda tadi. Harus Pak, maksudnya yang kami lakukan ini kan mengatasnamakan toleransi Pak. Untuk apa? Untuk kehidupan anak cucu ini lebih damai Pak. Berdampingan itu beda agama, berdampingan beda suku. Tetapi hidupnya aman, damai, saling sayang, saling support, saling membangun itu Pak, bukan saling sikut. Yang saya takutkan itu selalu kalau ditunggangi Pak. Oh enggak. Tiba-tiba ada yang bikin anarkis, lalu langsung dicap bahwa kalian anarkis. Wah, langsung kita semua kena tuh Pak. Begini Pak Pastor. Itu sudah kami bicarakan dan sudah kami pikirkan. Seandainya apapun terjadi apa atau ada yang ditunggangi, saya sebagai penanggung jawab aksi ini saya siap. Mbak Ade Sarah sebagai Korlap, Mbak Ade Sarah udah siap. Apapun Pak, kalau memang kita kena undang-undang prokes, kita harus ketemu sama Rizik Syihab, kita siap ketemu sama dia dalam penjara Pak. Kami bukan kaleng-kalengan Pak. Oleh karenanya saya mau himbau kalau memang ada orang-orang gereja atau bukan pengikut Paul Zhang ada di sini, tolong kalian semua ibu bapak semua mengikuti apa yang Paul Zhang lakukan. Ya, kami mau berteriak bagaimana, kami mau berperang bagaimana seandainya isi magazin kami tidak punya, kosong. Nah, saya mau sampaikan juga bahwa kita nggak tahu setelah tanggal 21 keluarga saya seperti apa, saya seperti apa. Mungkin saya akan dibunuh di jalan, akan diancam. Saya udahnya, tapi saya nggak peduli Pak. Untuk sebuah toleransi, untuk sebuah kebenaran, keadilan, saya sama teman-teman satu gerbong ini kami saya tabrak Pak. Apapun yang terjadi. Real action. Ya, itu justru makanya ada aksinya. Cuman memang yang kita pikirkan ya, saya paksa teman-teman sudah memikirkan di lapang ya, prokes juga termasuk ketika ada yang memprovokasi untuk anarkis, kalian dihajar dulu begitu kan, ada kelompok lain terus kalian dihajar, apakah terus mau tawuran? Nah itu kan harus berpikir dengan cepat dan hati-hati anggota-anggota untuk tidak jangan sampai ditunggangi juga ya, karena kan kita campuran dari berbagai golongan. Tentu kalau kita dipukul ya kita sudah ngerti, diam. Tetapi dari pihak teman-teman kita yang lain yang nggak terbiasa dipukul langsung lawan, wah repot kita tuh Pak. Bagaimana tuh Pak? Saya jamin Pak, aksi besok tidak ada yang berani memprovokasi Pak. Saya jamin. Karena apa Pak? Saya jamin demi Tuhan, saya terlalu percaya. Karena apa Pak? Karena mereka sadar yang maju ini adalah umat-umat pilihan Pak. Mereka tahu itu Pak. Mereka tahu penyakit Pak. Mereka tahu bahwa kita tidak akan pernah mundur Pak. Mereka tahu, mereka tidak akan pernah mau memprovokasi dengan memukul orang dulu atau bakar bendera dulu di lokasi TKP. Saya jamin. Termasuk para Habib ini ya, termasuk para Habib ini. Oh, para Habib ini saya sangat nasionalis Pak. Mereka orang-orang yang damai begitu ya, orang damai namanya gitu ya, bukan orang-orang yang agresif ya. Cinta damai Pak. Mereka sangat cinta damai. Bahkan mereka yang membawa diri mereka untuk aksi ini kok Pak.
Mereka yang membawa diri, mereka menawarkan diri untuk mengikuti ini, Pak. Toleransi ini, Pak. Ya. Memang karena memang tujuan kita adalah untuk Pancasila Indonesia ya, sehingga saya gubrak-gubraknya bisa tak kurangi dikit begitu loh. Tinggal kita cari gubrak-gubraknya yang modelnya lain. Bosen kita gubrak-gubrak toleransi terus kan kita capek juga ya. Bosen juga gitu loh. Konten kok kayak nggak ada yang lain begitu loh. Nah kita kan ganti, harusnya gubrak-gubraknya ganti kayak apa gitu kan. Ini gubrak-gubraknya tiap hari toleransi terus sih. Pak Pastur, saya mau izin Pak Pastur, tapi begini Pak Pastur. Saya apresiasi, sangat apresiasi untuk teman-teman atau ibu bapak yang membangun ketahanan negara lewat pangan, lewat UMKM. Saya apresiasi Pak, saya apresiasi. Tapi saya mau tanya, saat situasi negara ini kacau, apakah mereka bisa berbisnis? Perekonomian bisa? Nggak bisa Pak. Ya. Oleh karena situasional dulu. Situasi negara dulu kita mesti amankan Pak. Amankan lewat mana? Ini kan situasi ini kan kacau cuma karena satu Pak, intoleran Pak. Kalau ibu bapak pernah tahu di Papua sana itu rusuh cuma karena satu kata dan itu bukan dari Papua, itu dari Jawa Timur, monyet. Ya. Itu di Papua. Itu karena apa? Intoleran Pak. Ya. Makanya kami concern Pak di intoleran dan radikalisme ini Pak, kami concern. Nah, karena kami tahu Pak, ada saatnya nanti kami akan sambangi BNPT Pak. Karena sebelum BNPT dan Densus itu dibuat, radikal dan terorisme di Indonesia tuh sedikit Pak, kurang lebih di bawah 100 atau 200. Kemarin pernyataan dari Jenderal Nur dari BNPT bahwa OTG radikalisme itu Pak, terorisme itu 30.000 di Indonesia. Yang pengantin itu 17.000. Nah, pertanyaan dari kami BPPRI kan sederhana Pak. Ada apa? Kenapa kehadiran BNPT ini tidak menyelesaikan, tidak menyurutkan radikalisme dan terorisme di Indonesia, malah naik. Nah, kalau memang tidak punya pola, kami di BPPRI kami punya pola. Dibantu sama siapa? Dibantu sama Pastor Paul Zhang. Ya. Oleh tim kita ya, tentu saja ya di sini ya. Ini kan rame-rame kita di sini kan rombongan para nabi nih, bukan cuma saya sendirian jadinya ya kan. Kita ini rombongan. Wah, saya tidak berhak mencuri kehormatan teman-teman yang lain di sini juga karena kita rame-rame ya, dan dananya juga bukan dana dari saya, tapi dari kita rame-rame yang ada di live YouTube. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.